那个，这些东西我不要，你说？喂！Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Kali ini Mimin akan membuat alur cerita sebuah donghua yang baru aja rilis dengan judul Carpenter Assassin. Sedikit mengulas donghua ini di mana ada seorang bocah atau Bang MC kita bernama Shen Wen yang merupakan pengrajin jenius dari sebuah wilayah kecil bernama Daming. Shen Wen yang sudah bekerja selama setengah tahun di sebuah wilayah bernama Qinan, secara sengaja atau tidak harus terlibat perebutan sebuah benda bernama jimat binatang 6 arah yang penuh dengan misteri. Bisa dibilang jimat binatang 6 arah ini juga disebut-sebut menyimpan rahasia hilangnya ayah dari Shen Wen. Dari 2 episode pertama yang sudah tayang, Mimin sendiri belum bisa nemuin kekuatan spesial dari Shen Wen ya guys. Karena ya Bang MC kita juga nggak mau terlihat menonjol pada saat dia sedang menjadi seorang pengrajin. Lalu bagaimanakah kisah dari Shen Wen ini? Langsung saja kita menuju episode pertama dari Carpenter Assassin. Scene awal diperlihatkan seekor burung hantu bernama Ahgu yang sedang memantau seorang wanita cantik yang sedang memainkan sebuah piano. Ketika kembali terbang, ternyata Ahgu adalah hewan peliharaan dari Bang MC kita yaitu Shen Wen. Tepat pada hari ini, Shen Wen merantau dari tempat tinggalnya di wilayah Daming ke sebuah wilayah baru bernama wilayah Qinan. Baru masuk ke dalam wilayah Qinan, Shen Wen langsung membeli sebuah bakpao karena dia merasa sangat lapar. 老板，包子怎么卖啊？客官，你的包子啊，多谢。小伙子，你是个 Ketika sedang menyantap bakpao, dia didatangi oleh orang asing yang tiba-tiba saja bercerita tentang jimat 6 arah kepadanya. Paman ini bercerita serta menuturkan bahwa rumornya jimat 6 arah berisi ilmu rahasia kerajaan yang tidak tertandingi. Shen Wen sendiri mengetahui rumor tersebut dan bahkan dia juga mengetahui jimat binatang 6 arah menyimpan sebuah peta harta karun, ramuan panjang umur, dan ada sebuah rahasia menjadi manusia abadi. Dengan tipu daya muslihatnya, si paman berkata bahwa dia baru saja mendapatkan jimat binatang 6 arah tersebut dan untuk sekarang berencana menjualnya kepada Shen Wen. 我前几日秘密得到一块六合手，这有什么用？你可知用了超时？这六合寿符是200多年前降术大。 Paman ini merasa bahwa jimat binatang 6 arah sama sekali tidak berguna di tangannya karena hanya seorang pengrajin jenius yang bisa mengungkap semua rahasia yang ada di dalam jimat tersebut. Diketahui sejak dulu sudah banyak sekali pengrajin yang diundang untuk menemukan rahasia jimat ini, namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Dengan strategi marketingnya, paman ini kembali merayu Shen Wen agar mau membeli jimat binatang 6 arah yang dia miliki, agar kelak Shen Wen bisa menemukan rahasia jimat sekaligus menjadi pengrajin terbaik di dunia. Dia juga kelihatan langsung memberikan gulungan yang dianggap sebagai jimat binatang 6 arah. Namun ternyata gulungan tersebut hanyalah sebuah gambar kucing Oyen dan Shen Wen juga paham kalau gulungan ini hanyalah sebuah gulungan palsu. 每个僵尸都想证明自己降术天下第一，嘿，什么谦虚，讨厌！你拿到手了，那是不是该搁钱了？ Ternyata sedari awal niat paman ini adalah untuk menipu Shen Wen karena dia menganggap jika sudah memegang barang yang dijual, maka Shen Wen mau tidak mau harus membeli barang tersebut. Di sekeliling mereka juga sedari tadi sudah banyak anak buah dari si paman yang sedang berjaga-jaga guna memaksa Shen Wen untuk membeli jimat palsu tersebut. 他是众目睽睽，你这是要强买强卖？ 这众目睽睽那都是我的人。 Shen Wen yang tidak ingin ada keributan menyerahkan semua uang yang dia punya, ya meskipun jumlahnya sangat sedikit.
Sontak uang yang diberikan membuat si paman kaget karena jumlahnya kurang. Dia pun berencana mengambil kotak pengrajin serta burung hantu milik Shen Wen. Namun pada saat hendak mengambil burung hantu yang bernama Ah Gu itu, tangannya malah dipatuk oleh burung tersebut. Karena sudah terlanjur kesal, si paman pun memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada Shen Wen sekarang juga. 我欠，那就拿你这箱子地上。哎，给我走他！ Sementara itu dari arah sebuah restoran, ada seorang nona bernama Xin Seng dan seorang pelayan bernama Xiao Tao yang sedari tadi memperhatikan Shen Wen. Xiao Tao menganggap kalau geng Lentera Hijau kembali berulah dengan menipu orang lagi. Meskipun geng tersebut tahu batasan, tapi Xiao Tao juga khawatir kalau Shen Wen akan menderita cedera ketika dihajar geng tersebut. Atas situasi ini, Xin Seng meminta Xiao Tao untuk memberitahu penjaga agar geng Lentera Hijau tidak bertindak sesuka hati mereka kepada orang pendatang. 好像有个外乡人被青罗帮盯上了，这些好吃懒做的家伙就知道骗人。你让护卫警告他们一下，别让他们太乱来。 Pada saat mendapat serangan-serangan dari geng Lentera Hijau, Shen Wen meminta penjaga yang terlihat untuk mengamankan situasi karena dia tidak ingin adanya sebuah kekerasan. Namun terlihat penjaga ini malah mengabaikan omongan Shen Wen sembari mengatakan, lanjutkan saja pertarungan, jika ada kerusakan nanti kau akan membayar ganti rugi kepadaku. 啥？说是不要打死了。 这位捕快大哥，你不管管？等下赔款记得交我这里啊！ 那个，这东西我不要。喂！ Dengan sangat cepat pun Shen Wen berhasil mengalahkan geng Lentera Hijau dan membuat mereka semua lari ketakutan. Ketika Shen Wen hendak pergi, dia malah ditagih ganti rugi oleh seorang penjaga sebanyak 10 tael karena sudah merusak meja di tepi jalanan. Dikarenakan Shen Wen tidak memiliki uang, dia pun menggunakan keterampilannya sebagai pengrajin guna memperbaiki semua meja rusak tersebut. 不是我砸的呀。就是你。那我修一下。 Betapa kagetnya si penjaga ketika Shen Wen berhasil memperbaiki meja dengan sangat rapi. Namun ya tetap saja dengan jiwa-jiwa korupnya si penjaga tetap meminta ganti rugi sebanyak 1 tael kepada Shen Wen. Karena tidak memiliki uang, Shen Wen pun kembali menawarkan 10 sen sebagai ganti rugi kepada si penjaga. Namun ya hal tersebut tentunya membuat si penjaga kesal sembari meminta jaminan lain seperti kotak pengrajin yang Shen Wen bawa. 我只有10文钱了。 10文钱，还有什么值钱的东西不？被他赔了。哎呦，万小姐， Tiba-tiba saja dari arah restoran, Xin Seng berniat membantu Shen Wen dengan mengganti rugi uang yang diminta oleh penjaga. Sebagai gantinya, Xin Seng meminta Shen Wen untuk bergabung bersamanya menjadi seorang pengrajin di sebuah toko yang dia miliki. 小姐， 姑娘，你没事吧？ 小子，要不要来跟本小姐混？ Singkat cerita, setengah tahun kemudian, di sebuah toko kerajinan milik Xin Seng, terlihat dia sedang mencari-cari di manakah keberadaan Shen Wen pada saat ini. Diketahui Shen Wen sendiri sudah selama setengah tahun setuju untuk bekerja sebagai pengrajin di toko milik Xin Seng. Ternyata Shen Wen sedang memantau sesuatu dari atas balkon toko, yang sontak hal ini membuat Xin Seng marah-marah karena pada saat ini masih jam kerja. Meskipun sudah berdalih kalau dia sedang melihat keadaan cuaca, tetap saja Xin Seng sebagai bos marah-marah karena Shen Wen bermalas-malasan. 观测天象，这天可能要下雨。分明就是在偷懒！就你坚持，很矜持。 Sementara itu di sebuah pelabuhan, terlihat ada beberapa orang pekerja sedang memindahkan barang-barang di dalam sebuah kapal. Tiba-tiba saja datang pasukan istana kerajaan yang dipimpin oleh Mu Ziqing dengan tujuan guna mencari suatu benda yang cukup penting. Bos pemilik kapal pun sempat memprotes karena merasa pihak istana tidak bisa seenaknya begitu saja. Dia juga mengatakan kalau kapal ini dimiliki oleh Master Chen dari kuil Dali yang tidak bisa seenaknya saja digeledah tanpa izin.
Dengan menghunuskan pedangnya, Mu Siqing mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa menentang pihak kerajaan yang ingin menggeledah sesuatu, apalagi hanya seorang Master Chen saja. 你们这是要干什么？你说查就查，知道这是谁的船不？锦衣卫可查内政所有事，疑似正贪官，我北镇抚司也能查。继续。Saat penggeledahan kembali dilanjutkan, bos kapal kembali mencoba untuk bernegosiasi agar Mu Siqing tidak menggeledah seluruh isi kapal dengan memberikan sejumlah uang. Namun tetap saja Mu Siqing mengabaikan keinginan bos kapal tersebut. Situasi ini pun pada akhirnya membuat bos kapal memprovokasi para pekerja dengan mengatakan kalau orang-orang kerajaan diperintah oleh faksi yang korup. Dia juga memberikan kode agar semua orang kabur dari kapal ini sekarang juga. 光天化日之下，这些锦衣卫敢草菅人，拦住他们！ Kaburnya para pekerja membuat Mu Siqing memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan pengejaran demi mendapat informasi keberadaan benda yang mereka cari. Sementara itu di toko Shinseng, Shen Wen kelihatan sedang memperbaiki meja yang mekanismenya sedang rusak. Selesai memperbaiki meja, dia juga berbicara kalau beberapa waktu yang lalu Shinseng pernah memintanya untuk membelikan kue osmanthus. Dan karena hari ini ada waktu luang, Shen Wen pun berencana membelikan kue tersebut. Meskipun Shinseng sudah lupa kalau dia pernah meminta bantuan kepada Shen Wen, tetap saja saat itu juga dia memberikan uang agar Shen Wen mau membelikannya kue tersebut. 你昨天说想吃旧街的桂花糕，我说过吗？说了。 Sementara itu, Mu Siqing dan pasukan kerajaan yang ingin mengejar satu orang mencurigakan dihadang oleh para pekerja kapal. Namun dengan sangat mudah, Mu Siqing melewati hadangan untuk melakukan pengejaran. Hingga tiba di sebuah gang, Mu Siqing berhasil mencegat satu orang yang membawa benda mencurigakan tersebut. Namun sayangnya ada dua orang bertopeng yang sudah siap untuk menghadang niat Mu Siqing. Terjadilah perbaku hantaman di antara mereka. Namunnya sebagai seorang ketua pasukan, Mu Siqing dengan mudah mengalahkan kedua pria bertopeng serta melanjutkan pengejaran. Dengan melemparkan pedangnya, Mu Siqing berhasil menjatuhkan satu orang pekerja yang membawa benda mencurigakan. Dan benar saja ternyata orang ini membawa benda yang dicari oleh istana kerajaan, yaitu sebuah jimat binatang 6 arah. Namun siapa yang menyangka orang ini langsung melemparkan jimat binatang 6 arah kepada pria bertopeng yang lain untuk membawanya kabur. Karena tidak ingin kehilangan target lagi, Mu Siqing melakukan kombinasi serangan pedang dan pistol guna membunuh si pria bertopeng. Akan tetapi tembakan pistol yang dia lesakan terhalau sesuatu yang belum jelas datang dari mana arahnya. Momen ini pun akhirnya membuat Mu Siqing harus kehilangan pria bertopeng yang kabur ke dalam gang sempit. Di dalam pengejarannya, Mu Siqing menabrak Shen Wen yang memang sedang melintas di gang tersebut karena membeli kue pesanan Shinseng. Ketika kembali melanjutkan untuk mengejar pria bertopeng, Mu Siqing terkejut karena si pria bertopeng tersebut sudah dalam keadaan tewas. Tak lama kemudian, dua orang anak buah Mu Siqing juga datang ke lokasi dan langsung mengecek keadaan mayat si pria bertopeng. Xiao Qing，这里怎么样了？搜下他的身，不对，他的衣服被人动过。 Setelah beberapa saat, Mu Siqing akhirnya sadar bahwa mayat si pria bertopeng sudah dipegang oleh seseorang dan dengan seketika dia memikirkan Shen Wen yang sudah ditabraknya tadi.
Dengan segera dia pun langsung berlari untuk mencari keberadaan Shen Wen. Setelah mencari-cari serta mengingat-ingat ciri-ciri dari Shen Wen, Mu Ziqing akhirnya menemukan dan langsung menangkap Shen Wen dengan alat canggih yang dia miliki. 别动，举起手来。 Jangan bergerak, angkat tanganmu, ucap Mu Ziqing kepada Shen Wen. Perintah Mu Ziqing membuat Bang MC kita bingung apakah dia harus mengangkat tangannya terlebih dahulu ataukah tidak bergerak sama sekali. Angkat tanganmu lebih dulu lalu jangan bergerak, ucap Mu Ziqing sembari mengecek seluruh anggota tubuh dari Shen Wen. Karena tidak menemukan apapun, akhirnya Mu Ziqing meminta Shen Wen untuk membuka bajunya sekarang juga. Sebenarnya Shen Wen enggan untuk membuka baju, namun dia tidak punya pilihan lain karena sudah tertodong pedang yang dihunuskan Mu Ziqing. 我到底是把手举起来，还是别动？ 先把手举起来，然后别动。把衣服脱了。 那啥， Mu Ziqing juga menanyakan di manakah Shen Wen menyembunyikan benda yang dia curi dari pria bertopeng. Sontak hal ini membuat Shen Wen bingung karena dia hanya lewat di dalam gang sempit untuk membelikan Bo Xinseng kue osmanthus. Dia juga meminta Mu Ziqing untuk melepaskannya karena sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Shen Wen juga menolak perintah dari Mu Ziqing yang memintanya untuk pergi menghadap ke kantor pasukan penjaga di istana kerajaan. Menurut Shen Wen, dia adalah seorang cendekiawan dari provinsi, jadi jika Mu Ziqing hendak membawanya haruslah menunjukkan surat perintah penangkapan. Mendengar semua penjelasan tersebut, Mu Ziqing pun pada akhirnya melepaskan ikatan alat canggih di kaki Shen Wen serta membiarkan Shen Wen untuk kembali beraktivitas. 什么东西啊？ 嘴硬是吧？ 帮掌柜的出来跑腿买东西，就是隔壁街的桂花糕。 当然不行，跟我去一趟衙门。 沈某乃是现学生，您若是没有驾， 就你这样，还是个秀才。 Ketika Mu Ziqing sudah pergi, Agu yang berada di genteng rumah pun lekas menghampiri Shen Wen untuk memberikan jimat binatang 6 arah. Yap, benar, jimat binatang 6 arah ini adalah benda berharga yang dicari oleh Mu Ziqing dan pasukannya. Gila, bermain rapih banget Bang MC kita sampai-sampai sekelas ketua pasukan kerajaan gak tahu kalau dialah orang yang mengambil jimat tersebut. Yap, scene ini juga sekaligus menutup episode pertama dari Donghua berjudul Carpenter Assassin ini ya guys. Gimana, lanjut nggak nih? Kalau masih mau lanjut, silahkan komen di bawah ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.